apa sih ngetek-ngetek gue dan akunnya Dr. Richard Lee? Emang harus banget ya semua masalahnya Dr. Richard Lee gue bahas. Tapi baiklah, karena banyak teman-teman yang nanya juga ya, dan kebetulan konteksnya juga kan untuk edukasi ya. Mari kita bahas secara objektif ya, tapi tetap dengan gayanya netizen S Channel. Jadi silakan kalian start video ini, kalian jelaskan sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk adik-adik yang mahasiswa hukum, pengacara junior, pengacara senior, atau siapapun juga yang mengerti hukum dan mau belajar tentang hukum. Jadi sekali lagi ya, ini untuk edukasi, bukan untuk berantem satu sama lain. Pertama-tama gue lurusin dulu ya, bahwa gue nggak pernah ngeklaim gue jago hukum ya. Tapi yang jelas gue berijazah dan ngomong berdasarkan norma hukum yang berlaku. Jadi kalau lo dengar ini jangan baper ya guys. Ini edukasi bukan sensasi. Ada Viti, seorang nenek-nenek gila, dia ngomong bahwa laporan tentang karpet ke aku itu bisa dihidupkan lagi dan aku bahaya banget, aku bisa dipenjara. Oke, kita belajar hukumnya aja, nggak usah. Jadi secara teori guys, memang betul ya bahwa putusan SP3 bisa dibuka lagi asalkan ada novum atau bukti baru atau ada pelanggaran prosedural. Dan ingat ya, putusan pra-peradilan bukan vonis akhir perkara, tapi itu untuk semacam memberikan penilaian guys. Apakah proses penetapan tersangka dan penghentian perkara itu sah atau tidak. Tapi harus tetap dicek ya, apakah kasusnya masih dalam tenggat waktu hukum ataukah sudah daluarsa, itu penting. Sekitar 4 tahun yang lalu, Mbak Karpun itu melaporkan aku pencemaran nama baik. Nah, pada waktu itu yang melaporkan bukan Mbak Karpunnya sendiri, tapi pengacara dari Mbak Karpun. Padahal sebenarnya kalau pencemaran nama baik itu adalah delik laporan absolut. Jadi yang lapor itu harus korban langsung. Dia tahu benar nggak ya? Kalian yang harus konfirmasi. Jadi yang lapor itu adalah korban langsung. Pak SBY aja pada waktu laporin polisi itu harus Pak SBY yang datang. Jokowi terakhir ijazah dia juga Pak Jokowi yang datang, nggak boleh diwakilkan. Karena peraturannya seperti itu. Tapi pada kasus kemarin itu yang laporin adalah pengacara beliau. Nah, jadi ini poin yang cukup krusial ya. Pasal 27A Undang-Undang ITE ya guys, adalah delik aduan absolut. Itu memang artinya harus korban sendiri yang melapor, bukan diwakilin seenaknya. laporan tersebut diterima, padahal secara konteksnya pun itu adalah edukasi. Aku nggak sebut nama, bahkan itu adalah full edukasi dan produk brandnya sendiri itu sudah mengakui bahwa di dalamnya ada hidup guidonnya. Ya singkat cerita, kalian tahu sendiri, laporannya berlanjut, naik sidik, bahkan jadi tersangka aku. Bahkan aku pernah dijemput dan pernah ditahan 1 kali 24 jam. Aku berjuang hukum di situ sampai 2 tahun. Dan ini cukup menarik ya, di dalam hukum pidana guys, walaupun tidak menyebutkan nama, kalau publik bisa menebak dengan jelas ya siapa yang dimaksud. Menurut hemat saya unsur penghinaan bisa saja terpenuhi, tapi ada pembatasan loh. Kalau kontennya bersifat edukatif, niatnya bukan untuk menyerang kehormatan orang atau penyerangan personal ya. Bahkan ada bukti kalau edukasi itu terverifikasi oleh lembaga terkait ya. Ini masuk ke ranah hak berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Apalagi kalau nggak ada niat jelek ya, dan konteksnya murni ngasih info. Dan akhirnya aku mendapatkan SP3. Nah, yang jadi masalah nih, nenek-nenek gila ngomong bahwa SP3-nya itu bisa di pra-peradilan lagi dan aku bisa dipenjara bahkan lebih lama. Nah, ini kuis untuk teman-teman semuanya. Kalau SP3 itu di pra-peradilan lagi, anggaplah Mbak Karpun yang menang. Aku minta maaf dulu untuk Mbak Karpun, bukan maksud untuk mengungkit ya, tapi ini untuk edukasi ke masyarakat. Kalaupun SP3 aku di pra-peradilan lagi, balik lagi ke lidik nih, bisa naik sidik nggak pertanyaannya? Ingat, yang laporin itu pengacaranya, bukan Mbak Karpunnya sendiri. Jadi dia bolak-balik lagi nggak selesai pastinya, karena pasti akan ditolak. Harusnya sih seperti itu. Butuh penjelasan ahli seperti kalian. Yang kedua, ya udah laporin ulang aja. Kalau laporin ulang bisa sakit tuh. Mbak Karpunnya sendiri yang laporin. Ingat, pencemaran nama baik, expirednya berapa lama? Coba kalian baca-baca. Kalau pencemaran nama baik itu berapa lama bisa dilaporkan? Ada masa expirednya nggak? Nah, Oke, jadi untuk delik aduan absolut kayak di pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Jadi daluarsa pengaduan adalah 6 bulan sejak tahu peristiwa pidana. Dasar hukumnya di pasal 74 KUHP. Lantas bagaimana jika ternyata lewat dari itu ya game over guys, alias case close. Seandainya mau membuat laporan ulang ya secara teori sih tidak bisa ya, karena daluarsa sudah menutup pintunya, kecuali kasusnya beda, objek hukumnya beda, dan ada novum. Nah, pertanyaan sekarang, jadi apakah ada celah hukum yang masih bisa dipakai oleh Kartika Putri kalau mau melanjutkan kasusnya? Menurut hemat saya ada 2 kemungkinan ya, walaupun kecil. Pertama adalah menemukan novum, misalnya bukti bahwa ada pelanggaran hukum atau permainan dalam proses pra-peradilan sebelumnya. Kemudian kedua, muncul kasus baru dengan objek yang berbeda. Tapi ini harus hati-hati guys, jangan sampai ada abuse of process. Jadi guys, hukum itu bukan cuma soal siapa yang lebih banyak duit, yang lebih terkenal, atau siapa yang memiliki followers yang lebih banyak.
Yang jadi soal adalah prosedur, bukti, dan waktu. Hak hukum bisa hilang hanya karena salah prosedur atau telat waktu. Jadi di kasus ini kita nggak bela siapapun ya, nggak bela Kartika Putri maupun Dr. Richard ya. Kita cuma bela aturan mainnya. Karena kalau hukum bisa ditabrak seenaknya, nggak ada lagi yang aman di negeri ini guys, termasuk kita. Hai guys, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Barusan lihat ada konten dari NPD kronis ya, yang butuh validasi banget. Oke, sekarang Doti mau tanya, kan ngatain nggak nyebutin nama sih, tapi dia tantrum gitu, dia bilangnya ada nenek-nenek gila somplak gitu kan. Lucu deh kamu. Oke, DRL, sekarang Dotif tanya ya, itu yang namanya tomat busuk sama lele ya, yang udah dicabut izin edarnya itu kamu jual tuh bulan 9 2023 di mobil Rolls Royce kamu ya, tuh 2024. Doti bingung nih, plat D, emang kamu pakai KTP apa? Kamu domisilinya di mana? Di Palembang? Nggak mungkin dong pakai plat D, itu di Jabar. Nah lucunya guys, kalian lihat antara atas sama bawah, platnya sama. Yang atas Rolls Royce yang dia pakai, bergaya banget buat flexing ya kan. Di bawahnya Hyundai. Jadi mobil kamu yang mana, Cak? Hah? Cak? Tuh nenek-nenek yang kamu bilang gila somplak bisa nemuin. Ih, tuh lihat. Lihat tuh. Platnya sama nggak guys? Bulan sama tahunnya sama. Cat, yang somplak siapa, Cat? Hah? Kamu bisa pakai plat yang sama. Oke, yang terakhir guys, yang dipakai dia datang ke acara ultahnya Willy Salim filming. Tuh lihat platnya. Lihat ya, bulan 8 2025. Rolls Royce-nya bulan 8 2025 Agustus. Yang namanya plat sementara itu cuma sebulan, Cat. Tau, Cat? Dugaannya Doktif kamu nggak mau bayar pajak ya? Masa sih punya Rolls Royce tapi bayar pajak 200 juta setahun? Nggak bisa. Hah? Doktif kasih sayembara deh 10 juta. Buat bisa ngebantahin bahwa ini adalah bukan tindakan kriminal, bahwa ini bukan tindakan untuk menghindari pajak. Coba dong dikasih penjelasan. Nih plat nomor sementara berakhirnya di Agustus 2025. Terus di sini ada 2 nomor yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama, dan di tahun 2003 pun sama, 2023 pun sama. Coba Cat, bisa nggak kamu jelasin, Cat? Ya udah, sayembara 10 juta ya, untuk yang bisa membantah bahwa ini adalah bukan tindakan kriminal. Oke guys ya, notifikasi ke kalian semua ya, bye.